Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Aini Uluwisifa, NIM 182100150. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi sentence. Langsung saja, definisi sentence menurut ahli, yaitu menurut Marcella Frank, atau yang kita kenal dengan nama Frank. Beliau menyatakan bahwa dalam menyatakan definisi sentence itu ada dua cara. Yang pertama, berdasarkan maknanya atau by meaning, dan yang kedua, berdasarkan fungsinya atau by function. Yang pertama, berdasarkan maknanya. Bahwasannya, kalimat itu adalah sebuah ide, konsep, dan pikiran yang sempurna. Selanjutnya, definisi sentence berdasarkan fungsinya, bahwa sentence itu merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, maka dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua karakteristik formal dan fungsional sebuah kalimat, yaitu bahwa kalimat adalah sebuah susunan yang lengkap yang terdiri dari subjek dan predikat yang berupa infinitive verb. Yang sedangkan dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan kata penjelas dan inti, yaitu ada MD, menjelaskan dan dijelaskan. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia itu DM, dijelaskan, menjelaskan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa, NIM 182100219. Saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis sentence berdasarkan strukturnya. Yang pertama, ada simple sentence atau kalimat tunggal. Simple sentence merupakan tipe kalimat bahasa Inggris yang paling mendasar karena hanya terdiri dari satu independent clause atau kalimat lengkap. Contoh dari kalimat simple sentence itu yang pertama ada water boils at 100 degrees Celsius. Artinya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu contoh yang kedua, the train leaves in 10 minutes, yang artinya kereta akan pergi dalam 10 menit. Lalu yang kedua ada compound sentence atau kalimat majemuk. Compound sentence merupakan tipe kalimat yang terdiri dari dua atau lebih independent clause yang dihubungkan oleh koordinat conjunction. Nah, contoh kalimat dari compound sentence yang pertama ada I like coffee but it affect my ability to sleep. Saya suka kopi tapi itu mempengaruhi kemampuan saya untuk tidur. Lalu contoh yang kedua, I'm going to my cooking class and then I'm meeting my friend at the bookstore. Artinya, saya akan pergi ke kelas memasak, kemudian saya akan bertemu dengan teman di toko buku. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Nur Hafiz dari kelas A2 2018, NIM 1821012. Izin melanjutkan pemaparan yang disampaikan oleh Nur Anissa mengenai kalimat menjemuk. Saya akan memaparkan tentang conjunction dan tanda baca pada compound sentence atau kalimat menjemuk. Yang pertama ada coordinate conjunction. Coordinate conjunction ini dapat digunakan. Coordinate conjunction yang dapat digunakan yaitu ada for, and, no, but, or, yes, so. Lalu tanda baca yang digunakan ada koma. Koma ini sering digunakan tepat sebelum tanda hubung. Contoh kalimatnya, I like my job and boss, but I am not paid enough. Saya suka pekerjaan dan atasan saya, tapi saya tidak digaji memadai. Yang kedua ada semikolon atau titik koma. Semikolon dapat digunakan untuk menghubungkan dua independent clause yang sangat berhubungan menjadi satu kalimat. Contoh kalimat, ada it's mine, it's not yours. Itu milikku, bukan milikmu. Lalu ada conjuncing verb. Conjunctive verb atau adverbial conjunction merupakan verb atau kata keterangan yang berguna untuk menghubungkan dua independent clauses secara logis. Conjunctive verb di dalam compound sentence
biasanya menempati posisi awal atau akhir. Kata hubung ini ketika berada di awal clause biasanya diikuti koma, sedangkan ketika berada di akhir sering diawali koma. Contoh conjungsi of verb yaitu ada also, besides, furthermore, moreover, however, in spite of, nonetheless, nevertheless, beside, nevertheless, on the other, still, according, as a result, consequent, hence, so, therefore, thus, overward, at last, and the same time, meanwhile, finally, in the meantime, then, and next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Habib Nisri Para. Saya dari kelas A2 2018 dengan NIM 1821046. Di sini saya akan menjelaskan tentang complex sentence. Complex sentence adalah tipe kalimat bahasa Inggris yang terdiri dari satu independent clause dan satu atau lebih independent clause berupa adverbial clause, kata keterangan, atau adjective clause, kata sifat, dan noun clause, kata benda. Contoh kalimat complex sentence adalah I didn't buy the car because it was too expensive, yang artinya saya tidak membeli mobil itu karena terlalu mahal. Lalu ada compound complex sentence, yaitu tipe kalimat bahasa Inggris kombinasi antara compound sentence dengan complex sentence. Contoh kalimatnya, he told me that he would call me when he go home, but he never did. Yang artinya dia mengatakan pada saya bahwa dia akan menelepon saya ketika dia sampai di rumah, tetapi dia tidak melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bedah Eis Hasanah, NIM 18210202. Di sini saya akan memaparkan bagian jenis sentence atau jenis kalimat berdasarkan fungsi atau penggunaannya. Poin yang pertama yakni mengenai declarative sentence atau kalimat pernyataan. Adalah tipe kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk membuat pernyataan yang dapat berupa fakta atau pendapat. Contoh kalimat declarative sentence yang pertama, I think they're coming tonight. Saya pikir mereka akan datang malam ini. Dan contoh yang kedua, the earthquake struck just 10 km underground. Gempa tersebut terjadi hanya 10 km di bawah tanah. Lalu, poin yang kedua mengenai interrogative sentence atau kalimat pertanyaan adalah tipe kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk membuat pertanyaan seperti yes, no question, meminta respon ya atau tidak, alternative question, meminta memilih satu dari dua atau lebih kemungkinan, WH question atau WH question, meminta informasi, dan tag question, meminta persetujuan. Contoh kalimat interrogative sentence yang pertama, do you really think so? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Dan contoh yang kedua, why did you quit your last job? Mengapa kamu berhenti dari pekerjaan terakhirmu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sadila dari kelas A3 2018 NIM 1821022. Di sini saya akan menjelaskan tentang exclamatory sentence atau kalimat seruan. Exclamatory sentence adalah tipe kalimat untuk menyatakan perasaan yang kuat atau strong feeling.
melalui seruan. Tipe kalimat ini diakhiri tanda baca, exclamatory mark, atau tanda seru. Contoh kalimatnya seperti what a beautiful craft atau kerajinan yang cantik. Lalu ada juga don't let him come in atau jangan biarkan dia masuk. Lalu saya akan menerangkan tentang imperative sentence atau kalimat perintah. Imperative sentence adalah tipe kalimat bahasa Inggris untuk membuat perintah, permintaan, atau petunjuk. Tipe kalimat ini diakhiri dengan full stop atau titik, atau bisa juga dengan exclamation mark atau tanda seru jika melibatkan perasaan yang kuat. Contoh kalimat imperative sentence contohnya seperti please take off your shoes here, tolong copot sepatumu di sini, atau have a seat, silakan duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.